Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Dewan Juri yang bijaksana. Kami adalah tim pro delegasi dari SMA Negeri 1 Kauman. Dalam perdebatan kali ini, berdirinya kami di sisi yang meyakini bahwa hukum harus berkembang seiring berjalannya zaman. Menjawab semua kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan nilai keadilan. Tim kami terdiri dari saya, Muhammad Rizky sebagai pembicara 1. Saya, Wiku Aditya Sakti sebagai pembicara 2. Saya, Melvin Abel Sehanauko sebagai pembicara 3. Pernikahan adalah hak dasar bagi setiap individu, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun, hingga saat ini, ribuan warga negara Indonesia masih kesulitan dalam menikah secara sah, karena mereka adalah pasangan yang berbeda agama. Ketika negara memilih untuk diam atau bahkan membatasi hak tersebut, maka negara dianggap telah gagal melindungi warga negaranya secara setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, kami berdiri di sini dengan tegas mendukung mosi perdebatan kali ini, yaitu legalisasi penuh pernikahan beda agama di Indonesia. Kami percaya bahwa keadilan bukan berarti menyeragamkan keyakinan, melainkan menghormati perbedaan. Legalisasi ini bukan bentuk pengabaian nilai agama, melainkan wujud nyata negara dalam memastikan hak dan kebebasan warganya terjaga dalam kerangka hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memulai, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Perahu berlayar menuju pelabuhan, angin bertiup lembut dari samudra. Cinta tak mengenal perbedaan, tetapi mengapa justru hukum membatasinya? Perkenalkan, saya Rizky sebagai pembicara 1 dari tim pro. Saya di sini bukan sekedar menyuarakan sebuah argumen logis, tetapi menyuarakan jeritan dari ribuan jiwa orang-orang yang tidak mendapatkan ruang di negerinya sendiri. Sebelum memulai, izinkan saya untuk menegaskan definisi menurut saya. Legalisasi adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh negara agar suatu tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri sah di mata hukum dan mendapatkan hak serta perlindungan yang sama. Pernikahan beda agama adalah ikatan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang individu yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dalam konteks ini, kami mengusulkan agar pernikahan beda agama diakui secara sah oleh hukum dan mendapatkan hak serta perlindungan yang sama dengan pernikahan yang lain. Mosi ini bukan sekedar wacana normatif. Ia menyentuh nadi kehidupan, hak sipil, keadilan sosial, integritas hukum negara. Dalam menghadapi realitas masyarakat multikultural seperti di Indonesia, kita tidak sedang berbicara mengenai kemungkinan, tetapi mengenai kenyataan. Fenomena ini telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Cinta tumbuh di ruang-ruang akademik, dunia kerja, dan komunitas lintas budaya. Saat ini, banyak warga negara Indonesia yang menjalin hubungan tanpa memperdulikan latar belakang agama mereka. Namun, mengapa hukum justru menjadi tembok pembatas yang memisahkan mereka?
Ini adalah bentuk kekosongan hukum yang melahirkan praktik manipulatif, ketidakpastian status hukum, dan pelanggaran atas hak asasi untuk memilih pasangan hidup. Pertanyaannya sederhana, apakah negara akan terus berpaling dari masalah ini? Data dari ICRP menunjukkan adanya peningkatan pasangan beda agama dalam 5 tahun terakhir. Ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pasangan beda agama. Namun, undang-undang perkawinan justru menjadi penghalang. Undang-undang tersebut hanya mengesahkan perkawinan apabila perkawinan dilakukan oleh hukum agama masing-masing individu. Ini artinya negara hanya menggantungkan sah atau tidaknya pernikahan melalui otoritas agama yang pada dasarnya mereka tidak memiliki dasar teologis untuk mengesahkan perkawinan lintas agama. Akibatnya, negara akan absen dari fungsinya sebagai pelindung hak sipil. Kami menegaskan, negara harus hadir memberi kepastian hukum yang inklusif dan adil tanpa menafikan keberadaan agama, namun juga tidak tunduk sepenuhnya oleh dogma dalam ruang lingkup hukum sipil. Saat orang tuanya tidak memiliki status pernikahan yang sah, anak-anak mereka menjadi korban tak bersuara. Mereka kesulitan mendapatkan akta kelahiran dengan nama kedua orang tua mereka. Mereka tumbuh dengan status hukum yang rapuh, yang bergantung bukan pada hukum, tetapi pada kreativitas administrasi orang dewasa. Ini bukan hanya diskriminatif, tetapi juga pelanggaran prinsip keadilan dalam negara hukum. Bukankah setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari negara tempat ia dilahirkan? Legalisasi pernikahan beda agama adalah bentuk perlindungan hukum, bukan hanya bagi pasangan, tetapi bagi anak-anak mereka yang lahir dari cinta yang sah secara moral. Kami akan menyuarakan dari suara yang sering diabaikan, korban psikologis dari kegagalan menikah karena adanya perbedaan agama. Laporan dari beberapa media menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap tren depresi akibat kegagalan menikah sebab mereka memiliki pasangan yang berbeda agama. Beberapa di antaranya bahkan berujung dengan percobaan bunuh diri. Mereka tidak salah mencintai. Mereka hanya hidup dalam sistem hukum yang tidak memberi mereka ruang untuk hidup bermartabat. Negara tidak hanya bertanggung jawab atas peraturan tertulis. Negara juga bertanggung jawab atas jiwa-jiwa warganya. Maka legalisasi pernikahan beda agama adalah bentuk empati hukum yang memahami manusia tidak hanya sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai makhluk sosial dan spiritual yang butuh perlindungan. Perdebatan ini bukan hanya membahas soal norma atau keyakinan, tetapi juga menyangkut masa depan warga negara Indonesia yang nyata, yang dimana pada saat ini mereka masih diabaikan oleh sistem hukumnya sendiri. Di sini saya akan membahas 3 aspek utama yang ada. Yang pertama adalah realitas sosial, yang kedua adalah dampak administratif dan kerugian hukum, yang ketiga adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pertama-tama, mari kita membahas tentang realitas sosial. Indonesia merupakan negara majemuk di mana banyak interaksi antara agama terjadi di masyarakat, baik itu di sekolah, tempat kerja, bahkan di media sosial. Akibatnya, cinta lintas agama semakin sering terjadi. Ini bukan hanya sekedar opini pribadi. ICRP menyatakan bahwa pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi peningkatan pasangan beda agama sebesar 7,74%, yang dimana ini merupakan angka yang cukup signifikan. Namun sayangnya hukum belum memberi ruang.
pasangan beda agama tidak bisa mencatatkan pernikahan mereka secara sah. Jadi mereka terpaksa untuk menikah di luar negeri, memalsukan identitasnya, atau yang paling ironis adalah mereka terpaksa untuk pindah agama hanya demi sekedar legalitas. Kedua, karena pernikahan ini tidak sah secara hukum, mereka pun kehilangan banyak hak seperti tidak tercatat sebagai suami istri, kesulitan untuk mengurus harta bersama, dan yang paling sulit adalah anak mereka terkena imbasnya. Anak-anak ini menjadi korban. Mereka kesulitan untuk mengurus hak kelahiran, akses pendidikan, bahkan kewarganegaraan. Jika negara terus membiarkan mereka tumbuh dalam ketidakpastian, ini adalah bentuk diskriminasi yang nyata. Apakah negara tega membiarkan anak-anaknya di bawah bayang-bayang ketidakpastian? Yang ketiga, pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pasal 28B ayat 1 menjamin hak membentuk keluarga dan tidak disebutkan bahwa pasangan harus seagama. Jika negara menolak untuk pernikahan beda agama ini, berarti negara melawan atau melanggar konstitusinya sendiri. Pernikahan merupakan hak sipil dan negara harusnya bersifat netral, tidak menjadikan satu tafsir agama menjadi aturan tunggal. Negara seharusnya datang untuk mendukung, bukan untuk menghalangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya membuka penutup ini bukan dengan debat, tapi dengan perenungan. Apa gunanya keadilan jika ia hanya berlaku pada mereka yang sesuai pakem? Dan apa gunanya cinta jika ia harus berkorban hanya untuk formalitas semata? Keberadaan saya di sini sebagai pembicara 3 dari tim pro untuk menutup dengan 3 hal. Yang pertama, dampak dari ketidakadilan ini. Yang kedua, solusi yang kami tawarkan. Dan yang ketiga, kesimpulan mengapa legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia merupakan langkah untuk kemajuan bangsa. Rekan-rekan saya tadi sudah memaparkan secara gamblang bahwa pasangan berbeda keyakinan di Indonesia terjebak dalam kekosongan hukum yang menyakitkan. Namun mari kita dalami lagi rantai yang menggerogoti keadilan kita ini. Berikut adalah beberapa dampak yang nyata tapi tidak terlihat. Yang pertama, diskriminasi sistemik yang terlembagakan. Ketika negara hanya mengakui pernikahan yang seagama, maka secara tidak langsung negara menyatakan bahwa pasangan yang berbeda agama tidak layak untuk diakui. Ini bukan soal administratif, tetapi soal perlakuan antar warga negara yang tidak sama. Yang kedua, tumbuhnya pasar gelap legalitas. Karena tidak ada jalur resmi di dalam negeri, maka pasangan yang berbeda agama mencari celah dengan cara menikah di luar negeri, memalsukan identitas agama mereka, dan juga ada yang berpura-pura berpindah agama hanya untuk legalitas semata. Yang ketiga, trauma psikologi yang diwariskan. Pasangan yang terus-menerus ditolak oleh sistem, maka mereka akan merasa bahwa negara bukan miliknya. Anak-anak tumbuh dalam kebingungan akan identitas atau status mereka, dan juga keluarga besar terpecah karena negara hadir sebagai pembatas, bukan sebagai penengah. Kami tim pro hadir bukan hanya untuk mengkritik, tapi juga memberikan solusi yang dapat mengoyak nilai-nilai yang ada. Yang pertama yaitu pemisahan ranah agama dan hukum sipil. Negara cukup mengesahkan pernikahan secara hukum sipil. Untuk urusan agama dikembalikan kepada mereka masing-masing. Banyak sekali negara multikultural yang menerapkannya dan tetap menjaga keharmonisan keberagaman. Kedua, pencatatan sah melalui lembaga sipil yang netral. Negara dapat membentuk pencatatan khusus di bawah Dukcapil untuk pernikahan beda agama, seperti yang diterapkan pada WNI dan WNA. Jalur ini adil
inklusif, dan tidak memaksa siapapun untuk meninggalkan keyakinan mereka. Yang ketiga, pendidikan publik tentang toleransi dan keberagaman. Legalisasi ini harus dibarengi dengan pergerakan penyadaran masyarakat bahwa perbedaan bukan berarti mengkhianati iman, dan juga bahwa cinta bisa berjalan sesuai dengan perbedaan selama didasari rasa tanggung jawab. Kami telah memaparkan bahwa pernikahan beda agama adalah realitas yang tidak dapat diingkari, bahwa hukum yang sekarang justru menyakiti bukan melindungi, bahwa anak-anak dan keluarga menjadi korban nyata, bahwa kesehatan mental, stabilitas sosial, dan juga keadilan konstitusional terganggu. Kami sudah memaparkan solusi yang konkret dan bisa dijalankan tanpa menyinggung ruang-ruang sakral keyakinan masing-masing. Legalisasi pernikahan beda agama bukan bentuk pembangkangan, tapi bentuk kemajuan hukum yang berpihak pada kemanusiaan. Negara ini berdiri bukan hanya untuk mayoritas, tapi kepada mereka yang percaya, yang berbeda, dan memilih untuk saling mencintai dalam perbedaan. Sudah saatnya hukum tidak mengutip pasal-pasal, tapi juga mendengarkan hati nurani warganya. Sudah waktunya hukum tidak mengatur, tapi juga merangkul. Kami, Tim Pro, tidak hanya membela pasangan yang berbeda agama, tapi kami juga membela tentang hak dasar manusia untuk saling mencintai tanpa dibatasi oleh tafsir yang sempit. Demikianlah argumen yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami tidak hanya berbicara tentang legalisasi, tetapi juga tentang kemanusiaan, tentang cinta yang tulus namun terbatas oleh aturan, tentang keluarga yang tak pernah tercatat oleh negara, dan tentang anak-anak yang menjadi korban tanpa suara hanya karena kedua orang tuanya memiliki perbedaan agama. Negara seharusnya tidak tuli terhadap kenyataan sosial ini. Hukum seharusnya tidak kaku terhadap suara hati rakyatnya, dan konstitusi harusnya dapat menampung semua cinta yang berasal dari kesetiaan dan kejujuran. Maka dari itu, kami dari Tim Pro dengan tegas menyatakan legalisasi penuh pernikahan beda agama di Indonesia adalah suatu keharusan moral, hukum, dan kemanusiaan tanpa mengaburkan sebuah nilai, tetapi demi sebuah keadilan sosial.